Sebagai salah satu kota penyangga ibu kota, menghadapi tantangan serius terkait sampah. Kota ini menghasilkan sekitar 1.000 ton sampah per hari, yang sebagian besar berasal dari rumah tangga, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan fasilitas umum. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah yang menumpuk tidak hanya mengganggu keindahan kota, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan dan pencemaran lingkungan. Selain itu, dijelaskan oleh Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ihsan, Kota Tangsel masih menghadapi persoalan darurat sampah. Untuk itu penanganan dibutuhkan secara bersama dengan masyarakat. Mulai dari mengaktifkan bank sampah, TPS 3R hingga edukasi pemilahan sampah dari rumah. Karena penanganan sampah ini kan tidak bisa dijalankan hanya Dinas Lingkungan Hidup, tapi kebersamaan kita semua dan hingga masyarakat. Ya, makanya kenapa didorong adanya bank sampah di tingkat RW, TPS 3R di tingkat kelurahan, dan camat lurah menjadi koordinator. Nah, sekarang kan situasinya sedang tanggap darurat sampah. Pak Wali Kota mengeluarkan surat edaran, ada batas waktunya. Nah, sampai batas waktunya itu kita fokus kerja-kerja yang nyata, yang pasti ke wilayah kita kontrol. Langsung turun ke lapangan untuk itu tadi membentuk bank sampah, mengaktifkan TPS 3R, dan juga mensosialisasikan kepada warga, itu langsung dilakukan. Dan ini harus dilakukan terus, karena ini bukan musiman, ini bukan tim penanganan sampah, ini bukan hanya saat situasi darurat sampah, bukan. Tapi ini kita lakukan sebagai kerja-kerja kita secara permanen ke depan. Sampah, permasalahan lingkungan adalah salah satu masalah utama yang harus kita selesaikan sampai kapanpun. Di samping tugas-tugas kita dan program-program kita yang lain, ada infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi, masyarakat, dan lain sebagainya. Tapi sampah ini dengan momentum ini harus menjadi prioritas utama juga. Tak hanya itu, pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama masyarakat mulai mengambil langkah nyata dari hulu, salah satunya melalui program Biopori. Biopori adalah lubang khusus yang dibuat di tanah untuk menguraikan sampah organik, sehingga volume sampah yang dibuang dapat berkurang dan sekaligus menghasilkan kompos. Di kawasan perkantoran Pemkot Tangsel, Lengkong Wetan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mulai menerapkan program Biopori Kantor sejak Oktober 2025. Program ini menjadi proyek percontohan yang mendorong pegawai untuk memilah sampah organik dari ruang kerja mereka sendiri, sebagai langkah awal pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Petugas UPT Pemeliharaan DCKTR, Jenny Faturrahman, menjelaskan, Biopori Kantor membantu mengurangi beban sampah dari hulunya dan menumbuhkan kepedulian lingkungan bersama. Untuk mengubah habit sangat perlu dibutuhkan, karena kita tidak bisa melakukan langsung di hilirnya saja. Kalau kita membuat biopori itu berarti kita membuat atau merencanakan di hilirnya aja, di hulunya harus kita siapkan seperti yang tadi disebutkan. Bagaimana caranya kita untuk mengajak teman-teman ya kan, agar memisahkan sampah. Jadi teman-teman harus full sisa makanan organik baru dituangkan ke ember yang sudah kita sediakan dengan tutupnya tadi, lalu akan meletakkan sisa-sisa makanan tadi ke biopori yang kita buat, Bu. Lubang biopori di kantor memiliki kedalaman 80-100 cm dan diameter sekitar 12 inci, dilengkapi pipa kecil yang menjulang sekitar 20 cm di atas tanah untuk memudahkan perawatan. Sisa makanan, sayuran, dan limbah organik lainnya dimasukkan ke dalam lubang ini. Mikroorganisme, belatung, dan cacing bekerja menguraikan sampah menjadi kompos berkualitas, yang kemudian digunakan sebagai pupuk untuk tanaman di lingkungan kantor. Sementara itu, sampah non-organik tetap dikelola melalui Bank Sampah Dharma Wanita Persatuan DCKTR, sehingga seluruh jenis sampah tetap tertangani dengan baik. Kesadaran mengelola sampah tidak hanya tumbuh di kantor. Di perumahan Bukit Nusa Indah, Serua, Ciputat, warga menunjukkan inisiatif serupa. Puluhan lubang biopori dibuat secara swadaya oleh warga RT 05 dan RT 06 RW 13 untuk mengelola sampah organik rumah tangga, seperti sisa makanan dan dedaunan kering. Target warga adalah 300 lubang biopori, dengan setiap rumah memiliki 3 lubang sedalam 1 meter. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Tangerang Selatan menjadi kota yang bersih, hijau, sehat, dan nyaman, di mana setiap warga memiliki peran aktif dalam menjaga lingkungan.